Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Di video ini saya ingin berbagi kepada kalian semua bagaimana cara merawat dan membersihkan kulkas. Ini saya punya kulkas LG 2 pintu ya. Nah, ini ada kulkas LG 2 pintu. Kulkas ini sudah ada di rumah saya beli 3 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Agustus tahun 2022. Di video-video sebelumnya 3 tahun yang lalu saya sudah sempat menanyakan tentang review kulkas ini dan sekaligus cara membuka rak dan memasangnya kembali pada kulkas LG 2 pintu ini. Oke, supaya kulkas Anda di rumah itu awet, bersih dan higienis, tentunya sehat untuk menyimpan makanan, mungkin saya ingin berbagi beberapa tips dan cara supaya kulkas Anda menjadi bersih, sehat dan higienis ya. Kalau membersihkan kulkas itu biasanya kita hanya membersihkan di sisi luarnya saja ya. Biasanya yang ini kita lap yang di luar-luarnya aja, cover-covernya aja. Tapi jarang kita bersihkan di dalamnya, walaupun juga kadang-kadang. Untuk membersihkan di dalam kulkas ini perlu menggunakan cara ya. Ini contoh kulkas saya di rumah, ini isinya masih amburadul ya. Ini memang real, saya ambilkan dari kulkas saya di rumah, ini ada isinya. Maksud saya jangan fokus pada isinya ya, tapi fokus pada video ini, tutorialnya. Jadi untuk membersihkan kulkas yang di sisi dalam ini, kita harus menggunakan cairan khusus. Cairan khusus yang higienis, yang aman untuk kesehatan ini harus kita pertimbangkan. Jangan menggunakan cairan-cairan yang dapat membahayakan kesehatan. Saya biasanya pakai cairan cuci piring. Itu paling aman karena bisa juga kita gunakan untuk membersih kaca, bahan kaca maupun plastik dan yang ada di dalam kulkas ini, sehingga kalau kita buat naruh makanan kering maupun makanan basah, insya Allah itu aman dan higienis. Jadi ini caranya, saya kira kalian semua sudah paham. Ini bisa kita ambil kemudian kita cuci menggunakan cairan pencuci piring atau sabun yang lain, ataupun dengan menggunakan cairan pembersih serbaguna ya. Misalnya cairan seperti ini dapat dibeli di toko-toko. Ini saya tidak sebut merek, misalnya seperti ini cairan serbaguna. Insya Allah ini juga aman untuk kesehatan. Tapi paling aman saya sarankan, rekomendasikan menggunakan cairan cuci piring. Oke, nah ini kulkas saya. Walaupun tidak rajin saya bersihkan, tapi insya Allah ini masih bersih ya. Nah ini masih bersih. Ini untuk penyimpanan sayur dan buah-buah ya. Ini untuk makanannya seperti ini. Oke. Ketika kita membersihkan kulkas, seringnya kita lupa untuk membersihkan bagian yang menurut saya juga sangat penting, yaitu bagian di ruang mesin di belakang, di sisi bawah. Itu jarang kita sentuh, padahal di situ ada beberapa hal yang harus kita bersihkan secara rutin dan berkala, walaupun tidak harus tiap hari atau tiap minggu. Ini bisa berkalanya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali bahkan ya. Lihat situasi dan kondisi di rumah Anda ya. Oke, tepatnya di mana ini posisinya yang harus kita bersihkan, pemirsa sekalian. Mari kita lihat ya video ini, ikuti video ini sampai selesai. Ini kulkasnya akan kita balik dulu ya, kulkas di rumah saya nih. Ini pertama kali akan kita cabut colokannya. Pastikan ini tidak ada listriknya. Pastikan colokan listriknya dicabut dulu, biar tidak ada aliran listrik yang mengalir. Ketika kita membersihkan itu dalam keadaan tanpa ada listriknya, strumnya ya. Nah ini kita balik kulkasnya pelan-pelan.
Oke, ini posisi sisi belakang kulkas atau tepatnya di ruang mesin. Ini ada tempat-tempat yang harus kita bersihkan secara berkala, secara rutin ya. Terutama yaitu yang pertama adalah ini. Ini adalah air pembuangan ya. Ini air pembuangan. Ini terlihat hitam sekali. Itu berarti sudah sangat kotor ya. Nah, ini cara membersihkannya memang perlu hati-hati dan cermat. Oleh karena itu, sekali lagi pertama, colokan listrik pastikan harus sudah dicabut biar tidak terjadi konsleting dan yang membahayakan lainnya. Kita harus hati-hati. Kemudian di ini di sisi-sisi di bawah mesin ini ya, di pojok-pojokan itu. Nah, ini hati-hati kalau di rumah Anda ada tikusnya, biasanya ini bisa dijadikan sarang tikus. Oleh karena itu harus dicek secara berkala. Jangan-jangan ada tikusnya di belakang dan ada makanan-makanan yang disimpan atau disembunyikan di sini ya. Ini saya beberapa kali kulkas saya ini juga dijadikan tempat persembunyian tikus. Untungnya di rumah saya tikusnya juga tidak banyak. Kadang-kadang juga masih ada aja tikus itu, Bang. Jadi yang pertama kita fokus ini. Bagaimana cara membersihkan air pembuangan ini? Ini kalau kita di dalam kulkas itu kadang nyimpen udang atau nyimpen ikan atau nyimpen bau makanan-makanan yang berbau, terutama di freezernya kita taruh di situ, dan mungkin ketika ada mati lampu begitu, itu bisa menyebabkan air pembuangan ini menjadi bau juga, bau busuk dari udang ataupun dari ikan yang sudah terlalu lama di kulkas, dan mungkin ketika mati lampu itu sudah airnya sudah mengalir, esnya sudah mencair, jadi nanti airnya keluar dan keluarnya di sini. Maka ini harus kita bersihkan supaya tidak menimbulkan bau di sekitar kulkas. Caranya bagaimana, teman-teman? Nah, ini kalau kita ambil dengan ciduk atau dengan centong itu susah. Jadi kalau saya menyarankan ini ya, saya menggunakan kain ya, lap kain seperti ini. Nah, ini wadahnya. Jadi caranya kita kainnya kita masukkan seperti ini ya, kita celupkan. Nah, kita celupkan biar terserap di dalam kain seperti ini. Ini maaf pakai tangan satu. Kemudian kita peres di sini ya. Nah, kita peres seperti ini sampai ini kita lakukan sampai ini airnya ini terserap semua ya. Airnya ini terserap semua dan kotorannya sudah hilang. Nah, seperti ini terus kita lakukan berkali-kali sampai air yang ada di tempat pembuangan ini sudah tidak ada lagi. Nah, ini kita peres begitu ya. Kain Anda juga bisa menggunakan tisu ya, tisu kering. Nah, ini kan mampu menyerap air. Pokoknya pakai sesuatu yang bisa menyerap air. Ini juga bisa menggunakan tisu. Nah, ini saya contohkan. Ini kita masukkan tisunya, terus kita ambil, kita buang begini. Terus sampai itu bersih airnya dan kotorannya juga terangkat. Ya, oke. Nah, seperti ini. Menggunakan tisu ya ini ya. Saya menggunakan tisu untuk mengangkat airnya. Oke. Nah, ini airnya sudah mulai kering di sini di tempat penyimpanan dan kotorannya juga sudah mulai terangkat. Oke pemirsa, ini tadi sudah kita bersihkan dan ini hasilnya ya. Nah, ini sudah kita angkat, tidak ada airnya dan kotorannya juga kita angkat ya. Nah, ini buktinya, ini kotorannya, ini tisunya tadi, ini kotorannya sudah terangkat berpindah ke sini. Ini nanti kita buang ya. Jadi setelah kita bersihkan ruangan air yang ini ya, air pembuangan ini, kita pindah ke ini di pojok-pojokan, di sela-sela, di samping dan bawah mesin ini ya. Ini sekali lagi biasanya menjadi tempat favorit tikus untuk bersembunyi jika di rumah Anda ada tikusnya, jadi harus hati-hati. Tapi jangan sampai ini ditutup ya, karena ada alasan untuk aman dari tikus, kemudian ini ditutup. Misalnya menggunakan seng atau menggunakan triplek atau menggunakan kayu. Ini bahaya karena mesin ini panas. Jadi ini memang sengaja dibuka dari pabrik supaya udara bisa keluar. Oleh karena itu cara naruh kulkasnya juga harus benar, aturan dari pabrik itu 10 minimal, paling sedikit itu 10 cm jarak dari tembok belakang ya, kanan kiri 5 cm, terus dari
belakangnya itu minimal 10 cm, bisa 15 cm atau 20 cm itu lebih baik. Atasnya itu sekitar 30 cm, jangan sampai mentok di posisi atas. Itu rekomendasi dari pabrik. Oke, selanjutnya bagaimana cara membersihkan di sela-sela ini ya. Kalau membersihkan di sela-sela ini kita akan gunakan alat kuas. Jadi ya kita kuasi aja seperti ini. Kita kuasi, ya ini masih ada sisa-sisa kotoran ya dari tikusnya. Buktinya. Ini ada sisa-sisa kotoran. Mungkin dulu pernah disinggahi tikus dan tikusnya sudah mati ya. Kita buru. Kalau ada tikus, saya ketahuan ada tikus langsung kita buru. Nah ini sisa-sisa kotorannya pernah dibuat sembunyi. Nah, seperti ini. Ini kita bersihkan juga biar tikusnya nanti tidak balik. Nah ini saya punya tip. Bagaimana caranya supaya ini tidak dijadikan tempat persembunyian tikus lagi ya. Saya ini coba pakai beberapa tempat, saya membuktikan. Paling sederhana saya kira Bapak Ibu pemirsa punya di rumah, yaitu merica. Paling bagus kalau Anda sudah punya bubuk merica ya, yang sasetan itu, Anda bisa menaruh bubuknya di sini. Kalau tidak punya bubuknya ya merica diulek gitu ya, diulek dimanapun lah, di tempat untuk pembuatan sambal itu dicobek atau cowek, kemudian ditaruh di sini ya, seperti itu ya. Jadi langkah selanjutnya setelah kita bersihkan ya, nah ini setelah kita bersihkan di sela-sela mesinnya ini kita bersihkan, kemudian kita, nah ini saya sarankan tadi kita taburi bubuk merica. Nah ini ya, ini merica. Saya tidak iklan ya ini mereknya, tapi ini bubuk merica yang digunakan istri saya. Maaf, ini 1.000 saya minta untuk saya taburkan di sela-sela kulkas ini ya. Ini supaya dia tikus kalau ada bau-bau yang menyengat seperti ini, dia tidak takut untuk kembali lagi. Mau kembali ke tempat ini lagi, jadikan tempat persembunyian ya. Nah ini sudah saya taburi bubuk mericanya di sini. Mudah-mudahan tikusnya tidak kembali. Tikus, kamu memang musuh orang banyak. Selain musuh mama-mama di dapur, juga musuh rakyat. Karena tikus juga suka ngembat, bukan hanya makanan, tapi uang rakyat juga ditembat. Tikus kantor, kata Iwan Fals. Ya oke. Jadi setelah kita bersihkan dan kita taburi bubuk merica, harapannya ini tikus tidak kembali. Nah ini berarti sudah selesai proses ini. Jadi pembersihan seperti ini bisa kita lakukan secara berkala. Sebulan sekali itu lebih bagus ya. Kalau tidak mampu sebulan sekali ya mungkin 2 bulan sekali. Kalau tidak sering mati lampu, ini ruang pembuangan ini mungkin 2 bulan belum sampai penuh, tapi ya sudah kotor. Oleh karena itu saran saya paling bagus maksimal 2 bulan lah. Kita cek di ruangan belakang ini, kita bersihkan air pembuangannya juga kita cek apakah ini jadikan sarang tikus atau sarang tempat kecoak dan lain sebagainya. Ini penting untuk merawat mesin kita dan sekaligus untuk menghindari terjadinya kerusakan karena air pembuangan ini penuh, akhirnya meluber. Kalau meluber kena kabel-kabel peristrikan, ini bisa menyebabkan konslet ya. Terima kasih. Jadi ini akan kita kembalikan ke posisi awalnya. Oke pemirsa, demikian tip dari saya bagaimana cara merawat dan membersihkan kulkas kita, terutama di ruang belakang kulkas, tempat air pembuangan dan tempat mesin gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.